Keutamaan mencari ilmu. Ayat-ayat yang menerangkan keutamaan belajar yaitu firman Allah Ta'ala. Mengapa tidak pula berangkat satu rombongan dari tiap-tiap golongan itu untuk mempelajari perkara agama? Surat At-Taubah, ayat 122. Dan firman Allah Azza wa Jalla, maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Surat An-Nahl, ayat 43. Adapun hadits Nabi SAW, di antara lain sabdanya, barang siapa menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahi Allah kepadanya jalan ke sorga. Bersabda Nabi SAW, dan barang siapa menyembunyikan kesaksian, tak mau menjadi saksi, maka berdosalah hatinya. Ia menjadi orang yang berdosa. Bersabda Nabi SAW, tidak diberikan oleh Allah kepada seseorang yang berilmu akan ilmu, melainkan telah diambilnya janji seperti yang diambilnya kepada nabi-nabi, bahwa mereka akan menerangkan ilmu itu kepada manusia dan tidak akan menyembunyikannya. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang memanggil kepada Allah dan dia berbuat amalan yang saleh? Surat Hamim As-Sajadah, ayat 33. Berfirman Allah Ta'ala, serukanlah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pengajaran yang baik. Surat An-Nahl, ayat 125. Berfirman Allah Ta'ala, diajarinya mereka akan kitab dan kebijaksanaan. Surat Al-Baqarah, ayat 129. Adapun hadits yang menerangkan keutamaan mengajar, yaitu sabda Nabi SAW kepada Muaz ketika diutusnya ke Yaman, bahwasanya dengan sebabmu diberi petunjuk oleh Allah akan seseorang, lebih baik bagimu daripada dunia dan isinya. Bersabda Nabi SAW, barang siapa mempelajari satu bab dari ilmu untuk diajarkannya kepada manusia, maka ia diberikan pahala 70 orang syidik, orang yang selalu benar, membenarkan Nabi, seumpama Abu Bakar Siddiq. Bersabda Nabi Isa alaihissalam, barang siapa berilmu dan beramal serta mengajar, maka orang itu disebut orang besar di segala petala langit. Bersabda Nabi SAW, apabila datang hari kiamat nanti, maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang abid dan orang berjihad, masuklah ke dalam sorga. Maka berkata para ulama, dengan kelebihan pengetahuan kami, mereka beribadah dan berjihad. Maka berfirman Allah Azza wa Jalla, kamu di sisiku seperti sebahagian malaikatku. Berbuatlah syafaat, niscaya kamu mendapat syafaat. Lalu mereka berbuat syafaat, kemudian mereka pun masuk sorga. Dan ini sesungguhnya adalah dengan ilmu yang berkembang dengan memberi pengajaran, tidak ilmu yang beku, yang tidak berkembang. Bersabda Nabi SAW, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu dari manusia yang telah dianugerahinya, tetapi ilmu itu pergi. Dengan perginya, mati para ahli ilmu. Tiap kali pergi seorang ahli ilmu, maka pergilah bersamanya ilmunya. Sehingga tak ada yang tinggal lagi, selain dari kepala-kepala yang bodoh. Jika ditanya lalu memberi fatwa dengan tiada ilmu, maka sesatlah mereka sendiri dan menyesatkan pula orang lain. Bersabda Nabi SAW, barang siapa mengetahui sesuatu ilmu, lalu menyembunyikannya, maka ia dikenakan oleh Allah kekang, dengan kekang api neraka pada hari kiamat. Bersabda Nabi SAW, sebaik-baik pemberian dan hadiah ialah kata-kata berhikmah. Engkau dengar lalu engkau simpan baik-baik. Kemudian engkau bawakan kepada saudaramu muslim, engkau ajari dia. Perbuatan yang demikian menyamai ibadah setahun. Bersabda Nabi SAW, dunia itu terkutuk bersama isinya selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang disukai Allah atau menjadi pengajar atau pelajar. Bersabda Nabi SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, isi langit dan buminya, sampai kepada semut di dalam lubang dan ikan di dalam laut, semuanya berdoa kebajikan kepada orang yang mengajarkan manusia. Bersabda Nabi SAW, tiadalah seorang muslim memberi faedah kepada saudaranya yang lebih utama dari pembicaraan yang baik yang sampai kepadanya, lalu disampaikannya kepada saudaranya itu. Bersabda Nabi SAW, sepatah kata kebajikan yang didengar oleh orang mukmin, lalu diajarinya dan diamalkannya, adalah lebih baik baginya dari ibadah setahun. Pada suatu hari Rasulullah keluar berjalan-jalan, lalu melihat dua majelis surat. Yang satu, mereka itu berdoa kepada Allah dan ingin kepadanya hati.
Yang kedua, mengajarkan manusia. Maka bersabda Nabi SAW, adapun mereka itu bermohon kepada Allah Ta'ala. Jika dikehendakinya, maka dikabulkannya. Jika tidak dikehendakinya, maka ditolaknya. Sedang mereka yang satu majelis lagi, mengajarkan manusia dan aku ini diutuskan untuk mengajar. Kemudian Nabi menoleh ke majelis orang mengajar, lalu duduk bersama mereka. Bersabda Nabi SAW, contohnya aku diutuskan oleh Allah dengan petunjuk dan ilmu, adalah seumpama hujan lebat yang menyirami bumi. Di antaranya ada sepotong tanah yang menerima air hujan itu, lalu menumbuhkan banyak rumput dan hilalang. Di antaranya ada yang dapat membendung air itu, lalu dimanfaatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Maka mereka minum, menyiram, dan bercocok tanam. Dan ada sebahagian tempat yang rata, yang tidak membendung air dan tidak menumbuhkan rumput. Contoh pertama disebutnya adalah sebagai tamsil teladan bagi orang yang dapat mengambil faedah dengan ilmunya. Contoh kedua disebutnya ialah bagi orang yang dapat memanfaatkannya. Dan contoh ketiga adalah bagi orang yang tak memperoleh apa-apa dari yang dua itu. Bersabda Nabi SAW, apabila mati seorang anak Adam, putuslah amal perbuatannya selain dari 3 perkara, yaitu ilmu yang dimanfaatkan. Bersabda Nabi SAW, menunjuk kepada kebajikan adalah seperti mengerjakannya. Bersabda Nabi SAW, tak boleh iri hati selain pada 2. Pertama, pada orang yang dia nugrahi Allah Ta'ala ilmu, maka ditegakkannya keadilan dengan ilmunya dan diajarkannya manusia. Dan kedua, pada orang yang oleh Allah Ta'ala harta, maka dipergunakannya pada diberikan jalan kebajikan. Bersabda Nabi SAW, rahmat Allah kepada khalifah-khalifahku. Siapa khalifahmu? Tanya orang. Nabi SAW menjawab, mereka yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba Allah. Menurut Atsar, yaitu berkata Umar radhiyallahu an, barang siapa menceritakan suatu hadits, lalu diamalkan orang, maka baginya pahala seperti pahala yang diperoleh oleh orang yang mengamalkannya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, orang yang mengajarkan kebajikan kepada orang banyak, niscaya diminta ampun dosanya oleh segala sesuatu, hatta ikan di dalam laut. Berkata setengah ulama, orang berilmu itu masuk antara Allah dan makhluknya, maka hendaklah ia memperhatikan bagaimana ia masuk. Diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsuri radhiyallahu an datang ke Askalan, lalu ia berhenti pada suatu tempat dan tiada orang yang menanyakan halnya. Maka ia berkata, koreklah tanah bagiku supaya aku keluar dari negeri ini. Ini adalah negeri yang mati padanya ilmu. Dia mengatakan demikian karena ingin menerangkan keutamaan mengajar dan kekekalan ilmu dengan adanya pengajaran. Berkata Atha radhiyallahu an, aku masuk ke tempat Sa'id bin Al-Musayyab dan ia sedang menangis surat. Lalu aku bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis? La menjawab, karena tak ada orang yang menanyakan sesuatu kepadaku. Berkata setengah mereka, ulama itu lampu segala masa. Masing-masing ulama itu menjadi lampu zamannya. Orang-orang yang semasa dengan dia dapat memperoleh nur daripadanya. Berkata Al-Hasan radhiyallahu an, kalau tak adalah orang yang berilmu, niscaya jadilah manusia itu seperti hewan. Artinya, dengan mengajar, para ahli ilmu itu mengeluarkan manusia dari batas kehewanan kepada batas kemanusiaan. Berkata Akramah, bahwa ilmu ini mempunyai harga. Lalu orang menanyakan, apakah harganya itu? Akramah menjawab, bahwa engkau letakkan pada orang yang bagus membawanya dan tidak menyia-nyiakannya. Berkata Yahya bin Mu'az, ulama itu lebih mencintai umat Nabi Muhammad SAW daripada bapak dan ibu mereka sendiri. Lalu orang menanyakan, bagaimanakah demikian? Yahya menjawab, sebabnya karena bapak dan ibu mereka menjaganya daripada neraka dunia, sedang para ulama menjaganya daripada neraka akhirat. Orang mengatakan, permulaan ilmu itu berdiam diri, kemudian mendengar, kemudian menghafal, kemudian mengerjakan, dan kemudian menyiarkannya. Ada orang mengatakan, ajarilah ilmumu akan orang yang bodoh, dan belajarlah dari orang yang berilmu akan apa yang engkau tak tahu. Apabila engkau berbuat demikian, maka engkau tahu apa yang engkau tidak ketahui, dan engkau hafal apa yang sudah engkau ketahui.
Berkata Muaz bin Jabal mengenai mengajar dan belajar, dan aku berpendapat bahwa perkataan ini juga adalah hadits marfu'. Pelajarilah ilmu, maka mempelajarinya karena Allah itu takwa, menuntutnya itu ibadah, mengulang-ulanginya itu tasbih, membahaskannya itu jihad, mengajarkan orang yang tidak tahu itu sedekah, memberikannya kepada ahlinya itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ilmu itu teman waktu sendirian dan kawan waktu kesepian, penunjuk jalan kepada agama, pemberi nasihat bersabar waktu suka dan duka, seorang menteri di tengah-tengah teman sejawat, seorang keluarga di tengah-tengah orang asing, dan sinar jalan ke sorga. Dengan ilmu, diangkat oleh Allah beberapa kaum, lalu dijadikan mereka pemimpin, penghulu, dan penunjuk jalan pada kebajikan. Diambil orang menjadi ikutan dan penunjuk jalan kebajikan. Jejak mereka diikuti, perbuatan mereka diperhatikan. Malaikat suka kepada tingkah laku mereka. Disapunya mereka dengan sayapnya. Seluruh yang basah dan yang kering meminta ampun akan dosa mereka. Hatta ikan dan binatang laut, binatang buas, dan binatang jinak di darat, langit dan bintang-bintangnya. Karena ilmu itu, kehidupan hati dari kebutaan, sinar penglihatan dari kedahaliman, dan tenaga badan dari kelemahan. Dengan ilmu, hamba Allah itu sampai ke tempat orang baik-baik dan derajat tinggi. Memikirkan ilmu seimbang dengan berpuasa, mengulang-ulanginya seimbang dengan mengerjakan salat. Dengan ilmu, orang taat kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah, berjanji, bertauhid, menjadi mulia, menjadi wara, menyambung silaturahmi, dan mengetahui halal dan haram. Ilmu itu imam dan amal itu pengikutnya. Diilhamkan ilmu kepada orang-orang berbahagia dan diharamkan kepada orang-orang celaka. Kita bermohon kepada Allah taufik yang baik,